kan asinkronus ya. Teman-teman itu nanti di besok di tanggal 13 teman-teman akan asinkronus. Nah, jadi nggak ada kegiatan sinkronus, langsung bekerja secara mandiri. Di Oke, jadi nanti di ruang BLC sudah ada unggahan ruang untuk mengunggah progres dari pekerjaan rancangan aktualisasi ini. Jadi sudah ada progres apa namanya unggah unggah progres pekerjaan gitu. Nah, pada bagian ini di hari ke-13 teman-teman nanti sudah ada progres pekerjaan ya. Ini sebenarnya lebih ke penyempurnaan dari LK yang kelima. Itu bisa dilakukan. Isinya adalah apa namanya Pak, manfaat isu ya, penentuan isu, kemudian relevansi dari setiap pada agenda ya pada agenda, kemudian isu sebaiknya sudah dikomunikasikan dengan mentor eh, sesuai dengan tusi masing-masing jika memungkinkan. Kemudian awali isu dengan menggunakan kalimat negatif seperti yang sudah kita ulas ya sebelumnya ya. Kemudian dia PKL sama USG untuk tapisannya. Kemudian hasil scanningnya nanti teman-teman identifikasi dan berikan deskripsi isunya. Nah, ini di hari ke-13 besok ya. Jadi teman-teman sudah ada pekerjaan tentang penyempurnaan ya. Kalau saya menyebutnya penyempurnaan aja dari LK yang ke-5. Nah, kemudian hari ke-14 nanti teman-teman akan melakukan analisis fishbone-nya. Jadi analisis fishbone berdasarkan isu yang teman-teman bersama mentor itu tetapkan. Ya, itu. Kemudian hari ke-15 teman-teman membuat matrik 6 kolom ya, jangan lupa. Nomor kegiatan, kemudian tahapan kegiatan, output, kemudian nilai dasar sampai dengan visi misi. Ya, ini formatnya eh, landscape ya, seperti ini. Kemudian nanti teman-teman di sinkronus yang kedua, eh, saya akan melakukan review dari pekerjaan teman-teman di hari ke-13, 14, 15. Dan teman-teman nanti di asinkronus dari hari ke-16, teman-teman melanjutkan membuat struktur yang lebih utuh dari rancangan aktualisasi. Ya, meliputi bab 1, bab 2, ya. Kemudian di hari ke-17, teman-teman melengkapi dengan rancangan aktualisasinya. Seperti itu. Kemudian hari ke-18 teman-teman membuat tab penutup termasuk lampirannya jika diperlukan. Dan hari ke-19 kita akan lakukan apa namanya eh, finalisasi ya. Finalisasi ini coaching agenda ya. Coaching agenda membuat revisi pasca coaching. Nah, itu adalah sinkronus yang ketiga, finalisasi. Harapannya di hari ke-19 teman-teman sudah menyelesaikan rancangan aktualisasinya. Jadi paling enggak di tanggal hari Jumat ya. Hari Jumat itu pembimbingan yang terakhir itu teman-teman harapannya sudah menyelesaikan rancangan aktualisasi. Jadi pekan depan, Jumat pekan depan ini, gitu ya, sudah menyelesaikan dokumen rancangan aktualisasi. Artinya waktunya memang nggak lama. Nah, teman-teman bisa menyiapkan lebih awal ya dari sekuen yang tersedia ini. Kemudian nanti hari ke-20, hari tanggal 29, teman-teman paparan. Ini sistematikanya teman-teman. Ya, ini sistematikanya. Ada 3 tab yang nanti teman-teman perlu siapkan. Ini adalah matrik RA-nya. Yang paling penting ini nomor. Buatkan pemberian judul RA, apa judulnya harus sama ya. Buat judul yang sama. Nomor, kegiatan, tahapan, output, kemudian keterkaitan subfungsi mata pelatihan, sampai dengan kontribusi, kegiatan, pencapaian, visi misi. Seperti itu. Kemudian nanti schedule-nya.
teman-teman buat kayak gini, nomor kegiatan, kemudian bulan, sampai dengan outputnya, gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk fontnya teman-teman menggunakan font 11 ya. Kemudian spasinya 1,5. eh penomorannya nanti sesuai dengan ini nanti di screenshot aja ya. Screenshot untuk standar umum penulisannya. Seperti itu. Kemudian ini adalah lembar pengesahan, persetujuan ya. Seperti itu. Baik, itu gambarannya teman-teman. Intinya lebih ke sini sih untuk mengantarnya. Teman-teman sebisa mungkin patuhi sekuan yang ada di sini. Ya, itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah teman-teman apa ya? Tadi kan kita belum ini ya, belum ada beberapa di grup ini yang belum memaparkan ya dari LK yang kelima ya. Sekaligus saya akan melakukan review ya, review untuk kebutuhan teman-teman dari 13, 14, 15. Karena ini kan nanti saya 3 kali Zoom ya untuk sinkronisnya. Pembimbingan pertama, kedua, ketiga. Jadi harapannya nanti per pertemuan teman-teman bisa memaparkan progresnya paling nggak 3 sampai 4 orang. Totalnya kan ada 10 orang ya. Jadi paling nggak 3 atau 4, 3, 3 gitu ya. Karena hari ini semuanya kan belum tentu bisa tercover semuanya ya. Paling nggak hari ini bisa 4 sampai 5 bisa pertaran gitu. Biar nanti di pertemuan ketiga itu teman-teman sudah mendapatkan final dari rancangan aktualisasi yang lebih sempurna. Seperti itu. Silakan yang hendak memaparkan untuk LK yang kelima, biar nanti saya langsung mulai bisa review ya. Biar nanti perjalanan ke belakangnya lebih lebih terarah gitu daripada nanti di depan sudah banyak yang kurang tepat, ke belakangnya nanti kasihan gitu. Silakan siapa dulu yang belum paparan tapi Boleh yang saya? mau silakan silakan Pak Ilfikar. Ya. Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati Pak Miftahul Falah dan kawan-kawan semuanya. Izinkan saya memaparkan terkait isu di LK kelima. Jadi eh, mungkin tadi Pak Falah ini sedikit apa namanya pendahuluan dulu. Tadi hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Akmal. Jadi sebenarnya isu tentang pembukaan prodi baru untuk di pasca sarjana, yaitu prodi dirasa Islamiyah, itu sudah apa namanya sudah disetujui oleh pimpinan dan itu memang sebenarnya program rektor dan direktur pasca. Untuk informasi kami menargetkan itu 4 kali rapat untuk penyusunan borang ini hingga sempurna. Rapat pertama sudah dilakukan, nanti rapat kedua dengan apa namanya dengan bagian akademik, nanti rapat selanjutnya dengan senat dan rapat finalisasi terakhir. Jadi memang ditargetkan dalam sebulan ini selesai. Untuk borang pengajuan prodi baru ini hanya 3 standar saja. Jadi saya mengambil satu standar yang tentang kurikulum karena di situ agak apa? Agak sesuai dengan basic saya yang Timur Tengah. Pak Akmal tentang profil dosen dan struktur di standar ke apa ke pertama dan ketiga. Saya di standar kedua. Nah, itu insya Allah dalam 1 bulan ke depan, insya Allah memang selesai. Berarti seperti yang disampaikan Pak Falah tadi, kami akan eh, membatasi hanya sampai jadi insya Allah nanti pas ke Semarang kami akan print out satu proposal final
yang jadi dan yang dibawa ke Jakarta. Jadi pengajuan ke Jakarta akan dilaksanakan oleh pimpinan. Jadi kami batasi sampai proposal final yang benar-benar jadi satu. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk yang pertama itu eh, apa namanya terkait isu program baru Dirasa Islam seperti tadi. Deskripsinya adalah dari manajemen dan bisa dari manajemen ASN dari Smart, yang manajemen uh, sesuai dengan perlu analisis kebutuhan, ada formasi dosen, pengelola izin prodi dan sebagainya. Untuk dari sisi Smart ASN merupakan inovasi dan adaptasi perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global serta menuntut ASN yang mampu merancang program berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana disampaikan tadi, target kami ini adalah untuk lulusan Timur Tengah yang Timur Tengah lulusan S1 melanjutkan S2 di sini karena 70% nanti itu akan Arabik walaupun nggak full Arabik. Dan juga alumni-alumni Ma'had Ali yang S1 mereka ada marhalah ula, marhalah wusta sama marhalah ulia. Mungkin yang untuk marhalah wusta sama ulianya bisa lanjut ke apa namanya UIN Sunan Kalijaga. Dan juga sebagaimana disampaikan tadi, itu prodi dirasat Islamiyah itu sekarang hanya ada di UIN Syarif Hidayatullah berbentuk fakultas dirasat Islamiyah yang mengadopsi 90% kurikulum Al-Azhar kalau dirasat Islamiyah UIN Jakarta. Mereka juga proses belajar mengajarnya full Arabic. Sedangkan di UI 3 mungkin mix antara Al-Azhar dengan beberapa kampus lain, mereka proses belajar mengajarnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Namun untuk luaran terakhir untuk tesis bahasa Arab. Nanti di sini di UIN Sunan Kalijaga juga tesisnya berbentuk bahasa Arab dan sidangnya dalam bahasa Arab. Yang tidak berbahasa Arab mengajar mungkin hanya beberapa mata kuliah saja seperti Islam Pancasila, teks and konteks dan segalanya. Yang lain semua akan kami buat kurikulum bahasa Arab. Kira-kira seperti itu. Dan itu yang menjadi core isu di UIN Sunan Kalijaga. Eh, ada beberapa isu lain yang apa namanya yang terlihat juga. Yang kedua itu pusat studi di pasca sarjana belum berjalan secara optimal. Itu sebenarnya pusat studi itu ada pengurus khusus, ada kepala pusat studi khusus, namun karena kesibukan dosen dengan segala hal, itu belum begitu berjalan. Jadi hanya berjalan di event-event besar saja. Sebenarnya kalau kalau apa namanya, kalau dalam sesungguhnya per bulan itu ada kajian khusus antar dosen internal dan juga ada kajian melibatkan tenaga kependidikan. Namun ini agak kurang berjalan karena dengan segala kesibukan dosen-dosen yang lain. Karena terutama di Pascasar itu kan banyak profesor yang apa namanya yang kesibukannya sangat luar biasa. Jadi ini perlu dioptimalkan kembali sehingga pusat studi itu bisa lebih optimal. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, luaran akademik mahasiswa itu masih tergolong minim. Ini maksudnya artikel lebih ke buku dan standar artikel. Jadi Sinta 2, Scopus dan segalanya ini juga masih sangat minim. Yang selanjutnya adalah partisipasi mahasiswa pasca sarjana di event internasional itu masih sangat kurang. Kalau dosennya eh, lumayan lumayan banyak yang berpartisipasi di event internasional, baik seminar ataupun hal-hal yang lain. Namun untuk mahasiswa kurang. Mahasiswa hanya partisipasi itu kalau event internasional dalam pertukaran pelajar atau short course dan segalanya. Namun itu masih sangat minim. Paling setahun itu hanya 1 2 kali saja. Seperti itu. Itu harus kita tingkatkan kembali untuk membentuk networking dan karakter apa namanya Win itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kolaborasi internasional dalam penelitian akademik sudah berjalan namun agak masih perlu ditingkatkan kembali karena yang sudah banyak kerjasama itu adalah dengan negara-negara yang bagian barat, bagian Eropa, Australia, Amerika dan segalanya. Namun dengan Timur Tengah itu masih sangat minim. Jadi kemarin itu sudah berbicara dengan Pak Rektor
Pak Direktur dan segalanya. Jadi sekarang mulai ditingkatkan kembali untuk Timur Tengah, Mesir, Tunis, Sudan, Maroko, Aljazair, Jordan dan sejenisnya itu nanti akan kita tingkatkan kembali. Kebetulan juga saya punya beberapa relasi di sana karena saya S1 di Kairo, S2, S3 di Tunisia. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk tapisan isu sesuai APKL yang jika dikasih nilai ataupun skor yang paling isu yang paling tinggi yang menduduki peringkat pertama adalah yang program studi baru. Sedangkan untuk 4 isu selanjutnya itu eh, nilainya sama. Saya memberikan nilai yang sama karena memang sama-sama penting. Tapi jika mau kita urutkan adalah bisa dikasih peringkat 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira seperti itu. Untuk identifikasi juga sama nilainya bisa kita berikan, namun tetap yang menjadi core isu tersebut adalah program studi dirasat Islamiyah karena itu memang kita anggap sangat penting, sangat perlu dan sudah mendapat dukungan 100% dari Pak Rektor, dari Pak Direktur dan pimpinan-pimpinan pasca sarjana. eh, untuk diagram fishbone ini agak mirip seperti yang disampaikan Pak Akmal tadi, hanya butuh beberapa apa namanya beberapa hal tambahan supaya lebih cepat untuk eh, apa namanya untuk kita implementasikan. Untuk gagasan langkah-langkah yang kita lakukan mungkin agak juga mirip seperti yang disampaikan Pak Akmal, namun saya lebih fokus ke kurikulum. Pak Akmal lebih fokus ke profil dan struktur organisasi, kira-kira seperti itu. Jadi ada penyusunan kurikulum integratif dirasat Islamiyah ini mix antara SKKNI dengan kurikulum Al-Azhar dan juga beberapa kurikulum Timur Tengah yang lain supaya alumni Timur Tengah dan alumni Mahat Ali bisa lebih cepat penyesuaian untuk hal-hal tersebut. Yang kedua, rekrutmen dan penguatan STM akademik. Ini sebenarnya kalau kita lihat eh, sudah cukup standar minimal, namun eh, sepertinya harus menambah. Mungkin nanti ketika ketika ada pembukaan CPNS selanjutnya di tahun selanjutnya ataupun tahun selanjutnya lagi, pasca sarjana akan membuka formasi baru untuk hal ini karena untuk pemenuhan yang lain. Karena eh, ketika kita ambil 6 orang home base di prodi baru pasca sarjana, otomatis berkurang di prodi yang lain. Seperti sekarang di prodi studi Islam, Pak Akmal di studi II, apa di IST S2. Jadi jika dipindah ke prodi prodi rasa Islamnya berarti secara otomatis prodi yang sebelumnya berkurang tenaga pendidik. Jadi pimpinan pasca Pak Direktur sudah menyampaikan ketika ada pembukaan PNS baru maka akan dilakukan perekrutan kembali untuk pemenuhan semua program studi. Untuk selanjutnya kolaborasi internasional dan jejaring ini sudah mulai kami lakukan dengan MOU, menambahkan MOU dan menambahkan implementasi MOU tersebut. Pertukaran juga sudah kita lakukan. Bahkan ini dalam bulan depan ada pertukaran mahasiswa. Mahasiswa dari Tunis akan datang untuk melakukan penelitian di mahasiswa S3 sedang belajar di Tunis untuk melakukan penelitian di UIN Sunan Kalijaga. Ini merupakan salah satu dari butir MOU yang apa namanya yang sudah ditandatangani. Eh, dan akan lebih ditingkatkan lagi untuk negara-negara yang lainnya, khususnya yang berhubungan dengan prodi dirasat Islamnya. Dan juga selanjutnya penguatan pusat studi dan publikasi ilmiah seperti kita sampaikan tadi. Untuk lebih berkembang kita akan juga eh, untuk pusat studi tidak hanya corner-corner Indonesia saja atau corner-corner Barat, kita juga akan buka corner eh, ke arah yang Timur Tengah supaya imbang antara Barat dan Timur Tengah. Kira-kira seperti itu. Untuk yang terakhir, program beasiswa dan kegiatan mahasiswa internasional ini mungkin yang menjadi kendala mahasiswa tidak banyak melanjutkan studi karena tidak berbeasiswa. Namun UIN sendiri
dan juga pasca sarjana UIN sudah bekerja sama dengan PDP dan BIB untuk beberapa apa namanya dan pihak pemerintah terutama pemenang sudah memberikan jatah khusus untuk kuota BIB dan LPDP yang akan melanjutkan ke pasca UIN Sunan Kalijaga. Dan ini sejalan eh, program dirasat Islamiyah eh, yang akan ada nanti. Kalau untuk sekarang yang sudah lulus itu untuk beberapa yang double degree ke Eropa dan pimpinan sudah komitmen juga nanti jika prodi dirasat Islamiyah ini sudah keluar izin maka apa namanya beasiswa tersebut akan dibagi untuk Eropa dan untuk prodi dirasat Islamiyah. Karena dirasat Islamiyah ini juga apa namanya untuk kedepannya setelah ada izin akan ada kolaborasi dengan kampus-kampus di Timur Tengah. Misalnya 1 tahun di Indonesia, 1 tahunnya di luar, dan nanti pembimbingannya dari dua daerah yang nantinya jika memungkinkan maka ijazah akan diterbitkan oleh dua negara tersebut. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak Fala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih eh, Pak Zulfikar untuk paparannya. Pertama, saya cukup apresiasi ya dengan apa namanya ada kolaborasi ya antar satu itu satu apa satu Satu kalau di sana event. maksudnya apa fakultas maksudnya atau Ya, paskanya tersendiri kalau di pasca sana. tersendiri. Oh, Pasca khusus. sendiri ya. Kalau di kampus-kampus kan kadang dia masuk di fakultas itu ya. Tapi kalau di Iya, UIN masih tersendiri masih menjadi pisah. Ya, oke, baik. Nah, kalau di sana Pak Zulfikar dan Pak Akmal ya, yang iya benar. dalam satu pasca itu. Benar. Yang teman-teman yang lain yang dari tadi siapa Bu Dewi atau Tadi siapa Bu itu? Dewi sama Van di fakultas untuk Oh, penempatannya. fakultas yang lain ya, baik. Yang pertama adalah saya menyoroti ini dulu Pak. Tadi kan sudah menyampaikan dengan cukup baik pada bagian fakta dan data ya Pak. Iya. Secara langsung tadi itu dituangkan di dalam teks ini Pak, di deskripsinya. Oh, baik, baik, Nah, baik. jadi itu biar nanti ada penegas bahwa isu itu sebagai sebuah fakta gitu, bukan bukan asumsi aja. Itu yang Baik. perlu saya coba kuatkan kembali. Hmm. Kemudian saya lebih ke sini sih Pak. Kalau ini saya rasa nggak ada masalah isu-isunya. Saya mau fokus di matriknya aja. Karena kan Pak Yulkar udah apa lama banget ya di bidang pengelolaan pendidikan perguruan tinggi. Jadi saya rasa yang lebih apa menguasai konteksnya. Nah, saya lebih ke kegiatannya aja Pak. Oh, Kegiatannya kegiatan. Kegiatan. ya kan ini tahapan. Oh iya, jangan lupa nanti teman-teman juga sama yang lain ya. Ketika menetapkan 4, 3, 2, 1 itu siapkan argumentasi ketika ditanya kenapa memilih 4, ketika memilih 3, 2, 1. Ya, itu bukan gambling tetapi ada alasan yang nanti dikemukakan terutama di saat apa namanya ujian ya di seminar itu kadang ditanyakan beberapa kenapa memilih 4, kadang 3 dan 2 atau 1. Jadi itu yang perlu disiapkan. Nah, di bagian kegiatan pertama saya hanya pengen nunjuk apa namanya sebentar saya coba. Nah, misalkan ini teman-teman ya. Jadi nanti di dalam LA teman-teman itu tagihannya seperti ini. Jadi kita backward design ya, berpikir terbalik dari sebuah pekerjaan. Endingnya apa, baru kita bergerak ke depannya itu bisa lebih terarah menuju goalsnya apa. Jadi teman-teman sebenarnya yang menjadi fokus akhir kegiatan teman-teman itu sebenarnya ini. Sebenarnya ini. Nanti di laporan aktualisasinya. Jadi kegiatan, tahapan, kemudian output ya, kemudian keterkaitan dengan agenda yang kedua, eh, apa namanya, bukan ini ya, ini kayaknya ini aplikasi dulu aja. Yang penting belakang ini ada bukti-bukti fisik ini, ya, ada bukti-bukti fisik yang nanti dimunculkan itu. Jadi seperti ini. Artinya kalau saya melihat misalkan miliknya Pak Zulfikar boleh ditampilkan kembali.
Tiliknya Pak Lutfi. Nah, sekarang yang di bagian kegiatan, tahapan kegiatan. Ini kan langkah-langkah namanya ketahapan gitu loh. Hmm. Tahapan. Saya masih belum ini Pak. Mungkin dari apa ya? Dari Pak Zulfikar bisa memastikan ya dengan durasi waktu. Ini kan nanti teman-teman itu seminar laporan aktualisasinya itu kan di tanggal 18 November. Gitu. 18 ya. 18 November ya. Jadi maksudnya di tahapan-tahapan ini kan sepertinya memang apa aktivitas yang mayor ya. Banyak. Contohnya misalkan kalau tahap awal kan pelibatan pakar dari Timur Tengah dan alumni, Ma'had, Ali sebagai kontributor. Hmm. Pastikan itu bisa bisa dilakukan kalau ini sudah ditegaskan sebagai sebuah tahapan kegiatan. Itu. Betul. Kemudian contoh lagi yang bawah Pak, misalkan mengundang dosen tamu, jangan sampai nanti teman-teman Hmm. keluar biaya yang banyak gitu ketika tidak ada program dari kampus atau dari mana gitu. Itu yang paling Oh penting. ya. Kemudian kayak gini Pak, menyelenggarakan pelatihan, pedagogi dan riset bagi dosen pengampu, membentuk tim akademik. Kalau ini bisa jadi oke ya di yang D, Iya, kayak betul. menyediakan pelatihan, mengundang dosen tamu, Hmm. kemudian membuka peluang pertukaran dosen dan mahasiswa. Nah, nantinya yang ditanya adalah outputnya apa, karena ini adalah tahapan yang harus dilakukan dengan rentang waktu kurang lebih 6 pekan itu aja, gitu. Jadi Iya. jangan sampai ini oke ya, ini oke, pada dasarnya oke di tahapannya. Cuman yang paling penting adalah di tahapan ini memang memastikan terselesaikan itu. Jangan sampai nanti banyak kegiatan, akhirnya terjadi perubahan perubahan apa namanya rancangan ke laporannya sangat-sangat berubah banget gitu karena memang ketersediaan waktu yang sangat singkat gitu. Baik. Jadi itu yang perlu nanti dibuat lebih rasional jika itu memang terlalu berat banget buat Pak Zulfikar, Baik. dibuat hal-hal yang lebih sederhana. Hmm. Walaupun nanti di pembangunan prodi ini tidak harus selesai full 100% pada saat di laporan aktualisasi. Oke, Itu baik. hanya sekedar di proposal aja gitu. Hmm. Jadi fokusnya di pembuatan perencanaan, itu fokusnya Baik. di pembuatan perencanaan. Untuk eksekusi-eksekusi di mengundang dosen atau apapun yang kira-kira itu cukup memberatkan, maka itu bisa dilakukan setelah nanti nggak apa-apa, setelah laporan aktualisasi itu tuntas. Baru kita bisa apa dari teman-teman dari Pak Zulfikar dan teman-teman bisa mengeksekusinya eh, lebih kompleks lagi itu nggak ada masalah gitu. Baik. Saya Baik. lebih ke situ Pak, biar nanti Baik. tidak terlalu memberatkan teman-teman gitu. Kemudian Baik. yang kedua adalah memang sekuensial ya, bahwa di kegiatan itu kan sebuah proses yang berurutan gitu. Benar. Contohnya gini, misalkan eh, apakah kegiatan dia nggak parsial ya, kegiatan dua itu menjadi prasyarat kegiatan tiga, tiga empat, empat tiga adalah prasyarat dari yang keempat. Jadi sebuah sekuensial, mulai dari identifikasi atau perencanaan aksi sampai dengan yang terakhir adalah evaluasi seperti itu. Itu bisa Baik. nanti dipastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang sekuensial gitu. Baik. Itu sih Pak saran saya tentang konten. Saya rasa Pak Zulfikar yang lebih memahami konteks dan cukup bagus karena ini memang signifikan banget ya, apalagi dari mentor memberikan arahan dan kerjanya kolaboratif itu yang bagus ya antara Siap. dua apa, dari Pak Akmal kemudian Pak Zulfikar bisa bekerja secara kolaboratif itu. Baik. Itu Baik. sih poin-poinnya lebih Baik. ke arah rasionalitas dari waktu yang ada. Kalau itu dirasa Hmm. oke ya nggak masalah, tapi kalau dirasa ini kayaknya beresiko kalau terlalu berat, maka dikurang-kurangi aja. Yang penting di Hmm. akhir kegiatan itu bisa tuntas dan berdampak gitu. Ya, baik. Itu Pak masukannya. Baik. Baik, mohon izin menambahkan, Pak. Jadi eh, Hmm. pimpinan memang 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 menargetkan dalam 1 bulan ini proposal itu jadi. Oke, oke, Dan oke. kami untuk benchmarking ke UIN Sunan Kalijaga dan UI 3
akan dilakukan sebelum itu, maksudnya Oke. dalam proses ini. Jadi sudah disetujui di rapat pertama, rapat dengan akademik pun sudah dirancang. Maksudnya ini memang memang target dari atas, bukan dari kami pribadi. Dari atas dalam bulan ini proposal harus sudah jadi dan sudah kita ajukan ke Jakarta gitu. Oke ya. Jadi mau tidak mau memang harus selesai gitu. Iya Pak, keren-keren. Oke, nggak Dan apa-apa dan Pak itu. dan untuk PJ proposal ini saya dan Pak Akmal karena kami anak baru. Oke, ya, yang bisa dipasrahi ya. Betul. Oke, nggak apa-apa. Yang penting itu sih saya hanya fokus di apa rasionalitas gitu. Walaupun Baik, nanti gini misalkan tagihan dari pimpinan itu kan 100% ya. Tapi benar. nanti di RA ini di rancangan aktualisasi sampai di LA barangkali nanti disajikan oh ini rasionalnya nggak sampai 100% hanya 70%. Nggak apa-apa. Baik. Yang penting Oh, nanti baik. dibuat apa namanya pembatasan ya dari Oh, baik. gagasan kreatif itu pembatasannya sampai pada tahap apa gitu biar Oh, nanti baik. Baik. eh, tidak apa dua-duanya tetap jalan tetapi karena rasionalitas waktu yang tersedia terbatas maka bisa disesuaikan. Baik. Oke, Siap. Siap. baik. Makasih banyak. Ya, sukses Pak. Siap. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini Pak Imawan, silakan Pak Imawan. Kayaknya sudah ngacung sejak Iya, tadi sampai iya Pak. capek tangannya. Iya Pak, mumpung ada kesempatan mohon izin untuk bisa meminta masukan terkait dengan apa yang ingin saya bawa di laporan ini. Izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sampun ya. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Muhammad Nugroho sebagai guru ahli pratama untuk pelajaran bahasa Jawa. Mohon maaf sebelumnya apakah suara saya terdengar gitu Pak? Atau Sudah, putus-putus gitu? sudah, sudah Oke, jelas Pak. baik, baik. Sebelumnya kemarin dari saya pribadi menyusun 5 isu yang tentunya saya temui ketika ada di tempat tugas saya di Man 2 Kota Surakarta dan ini baru satu kali Bapak saya berkonsultasi dengan Buka Kepala Madrasah selaku mentor dan kemarin diberikan beberapa masukan. Untuk isu yang pertama itu ada kurangnya kesadaran siswa dalam menerapkan unggah-ungguh basa dalam kehidupan sehari-hari, baik secara kebahasaan maupun kebiasaan perilaku, Bapak. Jadi dari pengamatan saya dan beberapa saya tanya anak, memang anak-anak itu lebih cenderung bahasa Indonesia ketika berbicara dengan temannya, berbicara dengan gurunya, karena memang Kota Surakarta ini memang sekarang lebih banyak pakai bahasa Indonesia kalau saya lihat di proses pembelajaran gitu. Dan juga adik-adik tingkatnya ternyata juga tidak begitu menghormati kakak tingkatnya. Kadang kemarin malah ada kasus berkelahi sama kakak tingkatnya. Padahal kalau dari unggah-ungguh boso kan adik itu harus sangat menghormati kakaknya. Dan juga pakaian berpakaian itu juga luar biasa. Yang laki-laki dikeluarkan semua beberapa kali itu pun juga masih ngeyel dan lain sebagainya. Jadi persoalan ini masuk kepada saya masukkan kepada Asman ASN di mana sebagai guru ASN yang profesional kita tentunya harus tetap adaptif untuk memahami berbagai situasi dan juga memberikan contoh bagi lingkungan sekitar di tempat tugas kita terlebih memang dari anak-anak sendiri. Karena kadang anak-anak ketika diberitahu membacakan oleh gurunya, lupa gurunya perpustakaannya juga tidak dimasukkan. Jadi ada bahasa tertentu yang bisa dipahami kepada siswa. Kemudian untuk isu yang kedua, keterbatasan media pembelajaran kreatif yang ada di lingkungan madrasah yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Jawa. Untuk di Man 2 Kota Surakarta sendiri, alhamdulillah kami memiliki perangkat gamelan Bapak yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Jawa dan juga seni budaya, tetapi untuk peraga yang lain seperti wayang, kemudian tulisan-tulisan yang bermuatan budaya Jawa itu memang minim atau bahkan tidak ada. Jadi ini juga lebih banyak dipasang itu yang bahasa Arab dan bahasa Inggris karena kebetulan kepala madrasahnya itu adalah sebagai guru bahasa Inggris. Jadi ornamen-ornamen yang ada di sekitar itu adalah bahasa Inggris. Ini juga termasuk smart ASN di mana kita sebagai guru sudah seharusnya memiliki pendekatan dalam aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi di dalam sekolah. Isu yang ketiga adalah
kurangnya pemahaman dalam materi pembelajaran bahasa Jawa, terutama dalam pemahaman bahasa Jawa. Dari yang beberapa saya lihat dalam pemahaman buku, kemudian bacaan-bacaan yang saya sampaikan melalui media pembelajaran, barangkali memang anak-anak itu tidak mengerti beberapa kosakata atau bahkan tidak bisa atau bukan tidak bisa, kurang mengerti konteks kalimat dengan baik dalam bacaan tersebut. Eh, Tersebut karena kurangnya referensi dari kosakata anak-anak, terutama bahasa Jawa, dan ini masuk ke dalam kategori semana ASN karena kita bisa memanfaatkan teknologi. Kalau saya biasanya memanfaatkan media kamus online yang namanya Bau Sastro untuk bisa membantu pembelajaran, karena anak-anak juga diperbolehkan membawa HP, jadi bisa mengakses secara langsung juga secara real time. Juga pemanfaatan AI biasanya supaya anak-anak lebih bisa memahami konteks kalimat, dan kemudian nanti kita bahas bersama. Untuk yang keempat, isunya adalah terbatasnya referensi atau buku ajar bahasa Jawa yang sesuai dengan kurikulum terbaru. Dalam pembelajaran bahasa Jawa memang seringkali pembelajaran itu kultural, jadi lebih banyak memanfaatkan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar, kemudian gambar-gambar yang disampaikan oleh guru yang ada di sekitar surat hafal, dan buku itu hanya terbatas pada modul untuk bacaan seperti novel, kemudian keguritan, dan lain sebagainya itu memang minim sekali karena memang pembelajaran bahasa Jawa termasuk yang non prioritas karena muatan lokal, jadi pengadaan bukunya di sekolah kami lebih banyak ke buku-buku prioritas sains dan uh, ekonomi. Nah, ini juga termasuk yang smart ASN karena kita harus bisa memanfaatkan referensi bahan ajar yang ada di dalam teknologi yang ada tersebar di luar sana. Kemudian yang kelima, kurangnya minat terhadap materi bahasa Jawa oleh siswa pendatang yang berada dari luar daerah yang mayoritas masyarakatnya itu tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa harian. Jadi memang beberapa anak ketika saya menemui di dalam kelas ada sekitar 4 atau 5, bahkan karena di sekolah saya itu ada boarding school, bahkan ada yang 70%, 80% itu anaknya memang eh, dari luar Jawa gitu. Karena dari Jawa Barat dan dari Riau, Makassar. Jadi ketika pembelajaran itu ya hampir 1 jam pelajaran untuk mengartikan bacaan saja. Nah, mungkin beberapa juga ada yang di rumahnya tidak terbiasa menggunakan bahasa Jawa juga. Isu ini juga masuk pada kategori smart ASN karena tadi kita bisa memanfaatkan media menarik dalam menyampaikan bacaan. Biasanya saya juga tadi memakai bahasa Jawa. Kemudian untuk APKL-nya yang menjadi prioritas saya dalam pelaksanaan lasarnya adalah yang pertama tentunya kurangnya kesadaran siswa dalam menerapkan unggal-ungguh basa dalam kehidupan sehari-hari baik secara kebahasaan maupun pembiasaan perilaku. Sebelumnya saya menempatkan peringkat 1 itu pada yang nomor 2, Bapak, keterbatasan media. Karena saya tuh percaya kalau anak-anak itu bisa semakin kreatif kalau mereka bisa ada referensi pembelajaran di ada di sekitar. Karena di sekolah saya sebelumnya memang saya sebelumnya masih di MTS itu banyak sekali ornamen-ornamen tentang budaya Jawa. Jadi itu banyak bertanya, Pak ini apa toh? Pak ini apa? Jadi pembelajarannya akan lebih hidup gitu. Nah, tapi kemudian oleh Ibu Kepala, saya sudah konsultasi dengan mentor, bahwasanya yang menjadi prioritas sekarang memang yang unggah-ungguh. Karena memang perilakunya semakin unik-unik dari anak-anak sekarang. Kemudian untuk identifikasi USI, sama kurang lebihnya nomor 1 adalah kurangnya kesadaran dalam menerapkan unggah-ungguh bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk Fishbone terhadap isu kurangnya kesadaran siswa dalam menerapkan unggah-ungguh bahasa dalam kehidupan sehari-hari, baik secara kebahasaan maupun pembiasaan perilaku. Untuk materialnya sama memang kurang tersedianya poster ataupun media kampanye dalam penggunaan bahasa Jawa, utamanya dalam penerapan unggah-ungguh karena memang banyaknya ornamen-ornamen itu dari kebudayaan dari agama sama Islam, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Kemudian untuk lingkungannya, lingkungan belajar siswa terutama di rumah memang kurang mendukung karena biasanya anak-anak kalau saya tanya di rumah komunikasi sama orang tua, bersama eyangnya, neneknya itu memakai bahasa Indonesia. Karena mereka cenderung katanya tuh takut kalau pakai bahasa Jawa takut salah begitu. Kemudian untuk mainnya, seharusnya role model guru yang memberikan contoh unggah-ungguh yang baik, lebih banyak guru yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi memang Bapak Ibu guru dalam
pengertian kepada anak yang memang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa. Kemudian untuk metode pengajaran cenderung teoritis dibandingkan kontekstual. Jadi lebih banyak membahas, oh ini kelompok, ini korporatif, dan dibahas tentang penerapannya itu seperti apa kepada anak-anak supaya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian ini tadi mohon maaf Bapak untuk gagasan dari isu ini tadi karena saya melihat punya teman-teman ini tadi ada saya ubah semuanya. Ini ada sedikit gagasan baru. Ini belum saya konsultasikan kepada ibu mentor, tapi ibu mentor itu berpesan kalau misalkan Mas buat program yang kira-kira anak itu terbiasa mengucapkan kosakata berbahasa Jawa utamanya 3 kata. Nyon pangapunten, matur nuwun, sama nuwun sewu. Saya diminta membuat program yang kaitannya bisa sesuara ataupun dan lain sebagainya. Kemarin yang baru terfikirkan ini tadi terinspirasi dari forum hari ini memang namanya program Gerakan Mas Jawa. Ini nanti kemungkinan akan saya konsultasikan juga kepada Ibu. Mungkin demikian Bapak Dr. Miftahul Falah, mohon izin untuk diberikan saran dan masukannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Imawan untuk paparannya. Eh, yang pertama untuk isu ya, untuk isu sudah sesuai. Yang pertama kurangnya kesadaran ya. Nah, ini problem kesadaran siswa dalam menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, baik secara kebahasaan maupun pembiasaan perilaku. Ya. Nah, ini untuk pemilihan diksinya nanti disesuaikan ya. Kalau sekarang kan kayaknya menggunakan istilah murid ya. Ini ada yang siswa, ada yang peserta didik. Nanti disamakan, Pak. Apakah menggunakan istilah murid? Kalau yang sekarang kan murid ya, sepertinya ya. Nanti bisa disesuaikan itu ya. Oke, baik. Oke, kemudian yang kedua adalah eh, kira-kira kalau di madrasah kurangnya kesadaran murid ini dalam menerapkan unggah-ungguh, ini targetnya sudut pandangnya hanya di madrasah ataukah sampai lingkup di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat yang dimaksud dengan unggah-ungguh dalam kehidupan sehari-hari. Mohon izin ya Pak. Untuk sebenarnya kemarin Ibu Kepala juga berpesan kalau harapannya ini bisa dibiasakan di madrasah untuk kemudian budayanya bisa dibawa ke rumah seperti itu. Oke, Walaupun di rumah pakai bahasa Indonesia. ya. Ini point of view-nya kan memang di madrasah dulu gitu kan, yang memang di lingkup pekerjaan dari Pak Himawan. Kalau di keluarga kan ya setelah nanti di sekolah treatmentnya berhasil gitu. Nah, jadi nomor satu dulu Pak, nomor satu dulu. Ini kan nomor satu yang nanti diharapkan menjadi, ini kan yang nanti menjadi core issue kan Pak. Iya Pak, insya Allah Ya, Pak. ini yang saya coba otak-atiknya di sini dulu. Kurang kesadaran murid, ini kan sebuah apa ya, permasalahan. Jadi gini, isu itu sebaiknya kan kemarin environmental isu, environmental scanning itu kita bisa fokus pada layanan yang memang masih lemah. Saya contohkan tadi ya, contohkan tadi eh, kurang tepat ketika kita mengatakan apa namanya tingginya angka pernikahan dini. Itu kan problematik kan? Nah, itu memang problematik, tetapi tidak tepat kalau kita gunakan sebagai isu. Tetapi kita bisa memang fokus di lemahnya layanan. Contoh misalkan eh, belum optimalnya layanan edukasi tentang resiko pernikahan dini. Jadi fokusnya yang nanti akan kita perbaiki gitu. Nah, ini juga sama. Di sini adalah memang menjadi problemnya adalah apa? Anak-anak itu eh, kurang menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa. Itu problematiknya. Tetapi saran saya di bagian isunya sedikit diubah angle-nya ke layanan kita. Contoh misalkan kurangnya, misalkan apa penguatan ya, penguatan atau kurangnya atau lemahnya eh, apa namanya pembelajaran ya,
atau pembiasaan gitu ya. Pembiasaan penerapan unggah-ungguh bahasa basa di madrasah misalkan. Maksudnya Pak ya? Jadi fokusnya di layanannya. Walaupun endingnya adalah kita memberikan treatment agar anak-anak itu unggah-ungguhnya meningkat. Maksudnya itu. Jadi fokusnya di sana. Karena ketika kita menetapkan problem ini, unggah-ungguh bahasa Jawa kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya juga tanggung jawab dari orang tua, masyarakat juga kan. Tetapi ketika kita menurut nanti fokusnya adalah di lemahnya tadi apa pembiasaan gitu ya, lemahnya pembiasaan apa namanya unggah-ungguh basa di madrasah misalkan. Itu juga bisa ya. Itu adalah memang kita fokus layanan yang problematik di madrasah. Yang nantinya kita sebagai guru bisa memberikan treatment yang lebih tepat gitu. Oke, jadi dipahami Pak ya. Itu Oke, kita bisa memilih model isu seperti itu. Itu Pak. baik Bapak. Baik, terima Kemudian kasih. Smart ASN atau keterkaitan isu itu kita nggak mengacu ke sebelah kanan, tapi sebelah kiri. Yaitu kalau di sini adalah, maksudnya gini, kita rujukannya isu ya. Kalau sebelah kanan kan misalkan kenapa dipilih Smart ASN, kenapa Smart ASN misalkan. Kira-kira apa ini? Alasan coba geser ke bawah. Kenapa di isu itu? Nah, contoh, seharusnya memberikan contoh bagi lingkungan dengan berbagai cara dan memanfaatkan PIK. Itu kan sebagai salah satu case khusus gitu kan. Tapi jenengan memilih Smart ASN itu berdasarkan isu yang kita tetapkan. Misalkan tadi fokusnya jadi di layanan pembiasaan apa namanya siswa di dalam menggembok bahasa Jawa. Maka itu kan nggak ada kaitannya sama literasi digital di sana, gitu kan? Maka di sana fokusnya adalah di manajemen ASN. Seperti itu. Jadi bukan fokus ke arah kanan, tapi fokusnya yang problemnya, isunya gitu. Kalau itu memang tidak relevan banget dan kecuali seperti ini, kurangnya media pembelajaran berbasis TIK untuk pembelajaran bahasa Jawa misalkan. Nah, itu baru smart ASN. Gitu, Pak. Jadi fokusnya adalah di paling kiri. Gitu ya. Itu masukan yang kedua, Pak. Nanti teman-teman yang lain juga sama. Kemudian jangan lupa di isu itu harus kita awali dengan kata-kata kurangnya. Nah, coba bisa geser ke bawah Pak, nomor 3 dan nomor 4 gitu. Oke, ini kan kurangnya keterbatasan. Oke, sudah oke. Naik lagi, terbatasnya referensi, kurangnya minat gitu ya. Sudah semuanya ya. Tapi di bagian bawahnya juga sama ya. Nanti di APKL sama USG juga sama ya. Nah, ini kan ada perbedaan ya. Nomor 3 misalkan ini apa? Peserta didik kecenderung kesulitan. Nomor 3 tadi yang atas apa? Nomor Oke, Pak. 3 yang Maaf, isu. belum diubah. Nah, gitu ya. Jadi nanti disesuaikan, Pak. Oke, baik, Pak. Kemudian di Fishbone, juga bisa di Fishbone. Di Fishbone. Nah, di Fishbone ini kalau bisa tulisannya jangan miring-miring gini, Pak. Yang lurus. Oh, Nanti enggak. yang Oke, Pak. juga pengujinya nanti tengang gitu ya. Enggak, maaf, Kasihan Pak. gitu ya. Nanti dibuat lurus-lurus saja biar lebih mudah. Kemudian kalau bisa lebih mendalam. Jangan hanya satu satu per aspek ya. Oke, Pak. Material kalau bisa lebih banyak gitu kan. Lebih banyak poin-poin yang bisa kita urai gitu. Main itu fokusnya di apa sih sumber daya manusia yang menjadi problem di madrasah gitu kan. Nah, jadi fokusnya adalah di bagian bisa diurai, tidak hanya satu saja. Jangan nggak usah terlalu panjang ya, nggak usah diberikan Pak. contoh atau apa nggak usah. Jadi poin-poinnya apa? Satu kata atau dua kata itu sudah cukup atau tiga kata ya poin-poin pentingnya apa. Kemudian yang terakhir adalah di gagasan kreatifnya Pak. Gagasan kreatifnya ini kan ada kata-kata internalisasi nilai-nilai unggah-ungguh bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari melalui program gerakan Mas Jawa Diman 2 Surakarta. Oke, jadi di sini ingat bahwa gagasan itu kan ada 3 poin ya. Pertama lokusnya Diman 2 Surakarta.
Ini menjadi program umum atau di satu kelas, dua kelas saja nanti rencananya. Kalau kemarin dari Bu Mento tuh mau dicoba dulu untuk beberapa kelas, nanti kalau sudah bisa ke semua kelas. Oke, jadi kan apa namanya uji coba beberapa kelas ya. Jadi pertama adalah eh, apa ide kreatifnya adalah program gerakan Mas Jawa. Mas itu ada singkatannya nggak? Kemarin ini terinspirasinya dari emas, Pak. Emas. Maksudnya tiga kata itu tiga kata emas ngoten ya, Pak. Nyuwun pangapunten, nyuwun sewu sama matur nuwun. Oh gitu. Ada Gitu. kata Mas. Itu memang emas gitu ya. Emas maksudnya emas gitu ya maksudnya ya. Sebenarnya emas tapi kayaknya dihapus. Nah, itu yang perlu nanti dibuat, apakah itu sebuah singkatan atau enggak, itu yang Oke. nanti dibuat. Ini kan namanya idenya ya, idenya ini. Gitu, Pak. Problemnya adalah, tadi kan di pembiasaan unggah-ungguh kan, yang menjadi problemnya kan pembiasa apa namanya unggah-ungguh yang masih masih rendah gitu ya, yang masih Gitu, Pak. rendah. Nah, itu eh, apa namanya internalisasi. Selama ini sudah ada belum, Pak? Kalau pembiasaannya di sekolah sih, Pak. Iya. Gimana? Anu, internalisasi pembiasaannya unggah-ungguh di sekolah. Iya, sudah pernah ada belum? Kalau yang basisnya bahasa Jawa emang belum, Pak. Tapi Oh, kemarin kan belum. ngambilnya yang biasanya kan eh, kebudayaan dari pondok kayak gitu. Oke, baik. Jadi, kalau menurut saya yang diinternalisasi, kata-kata internalisasi kan butuh habit yang panjang ya, Oke. internalisasi. Kalau menurut saya lebih ini Pak, eh, nggak sampai ke internalisasi ya. Jadi kan panjang prosesnya ya. Baik. Apalagi dengan durasi waktu yang hanya beberapa pekan gitu. Lebih ke penguatan aja, penguatan nilai-nilai apa namanya? Penguatan nilai unggah-ungguh bahasa Jawa. Ini kan unggah-ungguh bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Bentar. Unggah-ungguh bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari melalui melalui gerakan ya. Program gerakan sama aja ya. Kalau gerakan program nggak usah. Mau gerakan izin memindah motor Bapak barusan hujan deras. Saya kira memindah hujan karena ada motor. Oke, ntar penguat tadi malah saya terdistraksi motor. Oke, Mas, Pak. penguatan nilai unggah-ungguh bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari melalui gerakan. Oke, boleh nggak apa. Jadi, Oke. cuman ini yang namanya gerakan emas Jawa. Emas Jawa ya. Oke. Tapi kayaknya sambung ngoten, Pak. Jadi saya hapus. Oh gitu. Emas Jawa Oke. kan bahasa Jawanya ya. Ya, karena saya tuh beberapa kali karena mungkin kan masih muda, Pak, di kelas itu kadang anak-anak manggilnya Mas gitu. Tapi nggak sengaja kan. Jadi Oke. identik. Oke, seperti ini nggak apa-apa sih penguatan nilai unggah-ungguh bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, nilai unggah-ungguh bahasa Jawa dalam kehidupan sehari melalui gerakan Mas Jawa. Siswanya di mana objeknya itu? Penguatan nilai, penguatan unggah-ungguh bahasa Jawa dalam Ternyata mau. nah, menurut murid ya, murid dalam kehidupan sehari-hari melalui kriya itu aja. Jadi objeknya jelas. Oke, Pak. Oke, bawahnya tahapan kegiatan nanti bisa dibuat outputnya juga sudah ada ya. Outputnya identifikasi kegiatan, kemudian membuat rancangan. Biasa ke bawah Pak. Tiga kata emas ya, membuat rancangan, kartu berisi, bisa ke bawah lagi. Pembiasaannya dalam pembelajaran atau kegiatan kokurikuler. Kalau kemarin sebenarnya ini sudah saya terapkan, Bapak. Cuma kan mungkin Ibu belum saya laporkan kepada Ibu juga. Jadi anak-anak itu ketika mereka mau aktif dalam pembelajaran bahasa saya, ketika mereka mau bertanya, mau menjawab, atau bahkan ke toilet itu juga harus pakai tiga kata ini. Nanti saya buat password, ngapain. Kalau tidak pakai ini tidak saya anggap. Oke, jadi itu rancangannya apa? Rancangan kegiatannya Oke. apa? Jadi harus harus ada perancangan kegiatan, mungkin ada
ada bukan SOP ya, kayak kayak apa Oh, namanya panduan atau apa itu perlu iya, tetap disiapkan gitu Pak. ini Pak. Ini rencananya akan saya buat semacam kartu pembelajaran. Jadi kartu pembelajaran itu isinya 3 kata itu nanti boleh dihias sama anak-anak. Dan nanti ketika proses pembelajarannya bisa di bawah gitu. Ketika mau bertanya, kartunya diangkat. Nanti sambil baca eh, kata salah satu dari 3 kata ini. Kemudian nanti baru menjawab ataupun bertanya. Oke, Jadi nanti baik-baik. ada LKPD-nya juga. Ya, visualisasi bisa ke bawah lagi Mas. Geser ke bawah nomor 4. Laksanakan gerakan masing-masing untuk belajar. Oke, geser ke bawah. Monitoring evaluasi. Nah, di sini juga perlu bukan namanya penguatan ya. Oke, Pak. Penguatan itu kan harus terlihat before afternya, Pak. Oke, Nanti ngukurnya monggo ya, apakah secara kualitatif mau dilihat bagaimana capaian siswa sebelum adanya program Mas ini dengan dilihat dalam durasi waktu yang mungkin 2 minggu atau 3 minggu gitu ya terkait dengan program ini gitu. Jadi biasanya yang paling penting adalah karena namanya penguatan untuk melihat apakah memang terjadi penguatan atau enggak, maka before afternya harus jelas gitu. Maka di tahap awal harus di dalam identifikasi itu harus ada ukuran awal, bagaimana kemampuan awal siswa gitu ya, itu yang perlu ditambahkan. Kemudian di akhir juga harus ada pengukuran dari capaian siswa juga oke. gitu. Baik, Pak. Baik. Ya. Oke, eh, cukup Pak, saya rasa. Ya, Oke. Imawan, itu sih. Matur nuwun, Bapak. Ya, Jazakallahu sama-sama. khairan katsiran. Oke. Yang ketiga siapa? Bu Fitri. Oke, pasien, silakan. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Baik, Pak. Di sini saya mempunyai 5 isu. Yang pertama itu belum adanya pemanfaatan media sosial untuk sarana informasi halal di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Sini sumber isunya Smart ASN, di mana di kantor Kemenak Sukoharjo belum mempunyai media sosial khusus untuk informasi terkait halal, di mana informasi mengenai proses halal maupun layanan sertifikasi halal masih terbatas disampaikan melalui jalur konvensional seperti tatap muka, kemudian penyebaran brosur, atau masyarakat datang langsung ke kantor untuk mendapatkan informasi tersebut. Kondisi ini menyebabkan informasi tidak tersebar luas, mengurangi efektivitas sosialisasi, serta membatasi jangkauan layanan publik. Eh, Isu ini berkaitan dengan Smart ASN karena ASN perlu memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan informasi halal yang menarik, informatif, dan dapat tersebar luas kepada masyarakat. Kemudian isu yang kedua itu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur sertifikasi halal. Sumber isunya yaitu Smart ASN, di mana pelaku usaha yang datang ke kantor itu biasanya banyak untuk konsultasi mengenai bagaimana prosedur untuk pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan kurangnya literasi digital dan penyebaran informasi halal yang kurang merata. Oleh karena itu, ASN harus proaktif memanfaatkan platform digital untuk memperluas informasi mengenai prosedur halal. Untuk isu yang ketiga, yaitu belum optimalnya kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang sudah dan belum bersertifikat halal. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN, mana pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal di Kabupaten Sukoharjo belum dilakukan secara optimal. Dalam 1 tahun terakhir, Satgas Halal di kantor Kemenang Sukoharjo hanya melakukan pengawasan halal sebanyak 2 kali. Selain itu, pengawas jaminan produk halal melakukan promosi baru sehingga belum ada pelatihan mengenai SJPH atau sistem jaminan produk halal, maka dari itu belum bisa terjun langsung dalam melakukan pengawasan.
di mana sebagai ASN pengawas jaminan produk halal perlu mengoptimalkan fungsi manajerialnya dalam melaksanakan pengawasan agar tegaknya kepatuhan menjalankan SJPH oleh pelaku usaha sehingga kepercayaan dan perlindungan konsumen terjaga. Kemudian isu yang keempat yaitu lemahnya koordinasi antara pengawas jaminan produk halal dengan stakeholder terkait. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN, di mana pada saat ini koordinasi antara pengawas jaminan produk halal dengan berbagai stakeholder seperti pendamping halal dan penyelia halal hanya dilakukan melalui diskusi secara eksklusif dan belum adanya dilakukan pertemuan rutin secara online maupun offline untuk membahas mengenai perkembangan halal di Kabupaten Sukoharjo. Kurangnya koordinasi tersebut mengakibatkan terhambatnya komunikasi dan distribusi informasi dalam pelaksanaan sertifikasi halal yang dapat menyebabkan proses sertifikasi halal tersebut menjadi lambat. Oleh karena itu, ASN harus meningkatkan efektivitas kerja tim dan kolaborasi lintas peran. Untuk isu yang terakhir, yaitu belum optimalnya pendataan pelaku usaha yang sudah dan belum bersertifikat halal di kantor Kemenak Sukoharjo. Di mana isu ini berkaitan dengan Smart ASN, yaitu saat ini pendataan pelaku usaha di Kabupaten Sukoharjo terkait status sertifikasi halal belum terkelola dengan baik, di mana data masih tersebar, belum terintegrasi dalam satu sistem digital, serta belum diperbarui secara berkala. Kondisi ini menyulitkan proses monitoring, perencanaan program sosialisasi, maupun evaluasi pencapaian target sertifikasi halal, di mana ASN perlu meningkatkan digital skill dalam mengelola, mengintegrasikan, dan memperbarui data secara digital. Untuk lapisan isu melalui analisis isu APKL, didapatkan core isunya yaitu belum adanya pemanfaatan media sosial untuk sarana informasi halal di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya untuk analisis isu dengan USG, yaitu didapatkan belum adanya pemanfaatan media sosial untuk sarana informasi halal di Kemenak Kabupaten Sukoharjo. Untuk analisis dengan diagram visualnya, dengan core isu belum adanya pemanfaatan media sosial untuk sarana informasi halal di kantor Kemenak Kabupaten Sukoharjo, untuk mainnya yaitu pengawas JPH baru dilantik pada tahun 2025. Kemudian rendahnya pengetahuan ASN dalam menyusun materi informasi secara digital. Kemudian untuk materialnya yaitu belum adanya akun Instagram khusus halal di Kabupaten Sukoharjo dan belum tersedianya konten ataupun materi digital mengenai halal. Untuk metodenya yaitu layanan informasi halal masih dominan dengan metode konvensional seperti tatap muka. Kemudian adanya kurangnya pemanfaatan strategi digital. Untuk aspek environment-nya, yaitu lemahnya koordinasi dengan humas mengenai publikasi informasi halal, dan minimnya permintaan adanya informasi digital dari masyarakat ataupun pelaku usaha. Untuk gagasan pemecahan core isunya, yaitu pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana informasi halal di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk kegiatannya, yaitu yang pertama ada perencanaan pembuatan media sosial untuk sosialisasi sertifikasi halal, di mana tahapan kegiatannya itu ada konsultasi dengan mentor dan menentukan platform media sosial yang akan digunakan. Yang kedua yaitu adanya pembuatan media sosial dengan tahapan kegiatan yang pertama membuat email, kemudian mendaftarkan akun media sosial, dan tahapan ketiga yaitu melengkapi profil media sosial seperti logo, deskripsi kontak, dan penyebarluasan atau sosialisasi akun media sosial kepada masyarakat. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan konten media sosial dengan tahapan kegiatan yaitu menyusun materi mengenai edukasi halal, seperti manfaat produk sertifikat halal, kewajiban halal, dan lain-lainnya. Kemudian menyiapkan foto dan video yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan melakukan pengeditan agar menarik dan mudah dimengerti penyampaiannya. Untuk kegiatan yang keempat yaitu publikasi informasi halal. Dengan tahapan yang pertama mengunggah konten atau informasi yang sudah siap dipublikasikan sesuai jadwal, misalnya seminggu 2-3 kali upload. Kemudian melakukan interaksi dengan masyarakat melalui media sosial seperti membalas komentar, membuat Q&A, lalu menjawabnya. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi.
Untuk yang pertama, tahapannya yaitu memonitoring akun media sosial halal seperti efektivitasan konten dengan melihat jumlah likes, reach, komentar, dan DM masuk. Kemudian membuat survei singkat mengenai feedback konten yang telah dibuat. Kemudian analisisnya dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi dan tindak lanjut atas hasil survei. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Miftahul Falah. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri yang telah memaparkan. Yang pertama, ditampilin dulu. Oke. Saya rasa untuk isunya sudah bagus itu. Bisa dilanjutkan pada bagian itu. Nah, ini sih misalkan kayak Smart ASN, fakta dan datanya sudah bagus juga. Tinggal nanti di Smart ASN ini, Smart ASN yang seperti apa, yang perlu apa informasi ya. Karena Smart ASN kan luas ya, kira-kira pada bagian apa. Termasuk ketika manajemen ASN yang pada bagian apa gitu ya. Apakah tata kelolanya, apakah tentang apa namanya hak dan kewajiban sebagai seorang ASN dan seterusnya kan banyak sekali ya kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dari situ lebih ke situ untuk fakta dan data tidak apa namanya sudah bagus ya karena sudah menyajikan fakta dan data. Kalau di sana eh, petugasnya cuma Bu Fitri aja ya. Ada dua, Pak, yang Ada pengawas dua, halal. ada dua yang senior itu satunya. Enggak, sama-sama CPNS, Pak. Oh, angkatan berapa? Angkatan, maksudnya angkatan, Kemarin-kemarin udah ya selesai. kemarin. Oke, udah selesai Hmm. jadi. Nah, yang selanjutnya adalah ini kan menggunakan media sosial ya. Coba mau lihat di apa namanya yang isu ini nomor berapa yang nanti jadikan sebagai core isunya? Satu, Nomor Pak. satu. Oke, sama mau lihat nomor satu. Nomor Ini. satu aja. Oh, iya. Belum adanya pemanfaatan. Jadi selama ini belum ada media sosial di kampung. Eh, untuk khusus halalnya belum ada, Pak. Kalau Oke, semuanya sudah. ya, oke. Jadi sudah sesuai ya. Belum adanya pemanfaatan media sosial. Nanti menggunakan apa? IG apa apa? Iya, Pak, Instagram. Ya udah langsung aja media sosial Instagram gitu. Oh, iya. Berarti belum Ya, adanya pemanfaatan media sosial Instagram nonton ya, Pak? ya, itu kan banyak banget kan sekarang itu. Ada YouTube, ada WA, itu Hmm. juga media sosial. Jadi dibuat spesifik aja. Artinya nanti di judul juga langsung spesifik aja gitu. Oke, kemudian pada bagian kegiatan tuh, kegiatan pada bagian kegiatan di sini tadi ada ini ya kegiatannya. Oke, ini kan harapannya ada semacam feedback yang tidak hanya di akhir kegiatan saja gitu. Maksudnya, kita kan bisa kayak asesmen formatif ya, secara berkelanjutan gitu kan. Misalkan nanti dengan posting ya, posting di media sosial untuk postingan pertama. Nanti targetnya berapa postingan, saya belum tahu ya. Postingan pertama kira-kira nanti eh, apa namanya respon dari user seperti apa. Jadi di dalam proses menjalankan kegiatan, assessment atau evaluasi itu nggak harus kita letakkan di akhir saja. Yang kita sebut sebagai evaluasi prosesnya. Walaupun di akhir ada tetap ya, tapi di akhir kan adalah evaluasi akhir sebagai sebuah konklusinya kan gitu. Tapi sebagai proses perlu kita melakukan apa namanya pengukuran-pengukuran secara formatifnya gitu. Itu yang perlu ditekankan di dalam mendapatkan nanti kalau sudah kita posting pertama ternyata ada kekurangan ini maka nanti di posting yang kedua kita sudah ada perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan gitu. Itu konsepnya. Jadi di akhir evaluasi akhir itu adalah evaluasi yang benar-benar final ya kita sudah mendapatkan format terbaik ya dari apa postingan dari media sosial tersebut gitu. Oke, kemudian di dalam perencanaan itu kita insight-nya nggak harus dari mentor saja, tapi dari siapa? Dari calon calon audiennya, misalkan dari masyarakat atau dari teman-teman
yang sudah senior misalkan atau yang masyarakat industri misalkan gitu ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira konten apa yang mereka butuhkan itu. Tidak hanya sekedar mentor. Kalau mentor kan sama-sama pelayan. Maksudnya pelayan itu melayani tentang sebagai apa ya pelaku kan untuk melayani. Tetapi yang perlu tahu adalah berbasis pada customer, yaitu UMKM atau dari masyarakat sehingga nanti konten yang kita buat dari media sosial itu benar-benar lebih utuh gitu, bukan hanya berdasarkan perspektif kita sebagai petugas. Nah, namun dari masyarakat, dia kira-kira inginnya apa, gitu ya. Jadi istilahnya adalah user centered design gitu. Kita mendesain sebuah sebuah ini ya media sosial atau sebuah tools berbasis pada customer, kebutuhan customer. Nah, itu di bagian perencanaan. Ini Bu Fitri sebagai admin atau enggak? Iya Pak, nantinya sebagai admin Pak. Oke, jadi kan nanti lihat insight, perkembangan insight kan bisa lebih lebih utuh ya, seperti itu Iya. ya. Oke, cukup Bu, saya rasa udah cukup bagus sih. Nanti tinggal membuat matrik yang 6 kolom ya nantinya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini satu lagi bisa kayaknya. Siapa lagi? Ada yang tidak memaparkan? Satu lagi nggak apa-apa. Oke, Pak Fikri, Haikal. Oh, ini listriknya mati Pak tadi. Tadi beberapa kali mati listrik itu kayaknya tegangannya mungkin nggak kuat gitu Pak, atau ada Oke, sesuatu hal gitu. mungkin mereka capek watsar kayaknya listriknya itu. Oke. Dia protes. Oke, oke. Oh, Fikri. Oke. Pak Elfat, motornya aman? Motornya aman ya Aman Pak Pak, Elfat ya? Oke ya. barusan Yang Pak. penting jangan sampai dipindahkan oleh leasing ya. Yang bahaya. Dipindahkan sendiri pokoknya. Jangan dipindahkan orang lain. Tapi masih tetap hujan. Itu rumahnya mana Pak Elfat? Tegal Pak, terus Oh banget ini Pak. Tegal. Oke, oke, oke. Tapi nama ini namanya bagus. Memang asli Tegal. Itu Tegal Pak. Oke, oke. Keren namanya bagus ini. Ya, ada lagi teman-teman. Kalau nggak ada nanti kita ke pembimbingan yang kedua ya. Nanti teman-teman bisa siapkan dari inspirasi tadi paparan pagi hari sampai siang ini kan teman-teman bisa melihat pola-pola yang ideal itu seperti apa gitu. Oke. Baik teman-teman, mungkin itu karena sudah nggak ada nanti kita pertemuan di pertemuan yang kedua aja. Karena tadi pagi sampai sore belum tidak apa ya pandangannya hanya di laptop ya. Nah gitu ya, sehingga kayaknya dari matanya sudah mulai kotak-kotak semuanya gitu kan kayak saya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu, jaga kesehatan, bekerja cerdas ya, jangan sampai fisiknya ambruk gitu kan. Kan banyak sekali kan teman-teman Latsar kemarin-kemarin yang banyak yang sakit gitu ke rumah sakit dan seterusnya. Jadi diatur ritmenya aja gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih Terima kasih Pak. 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 Sehat selalu Pak. Sama-sama. Sama-sama semuanya.